Yang kami hormati Ibu Kepala SMP Kelas 1 Surabaya, Ibu Hanifah LPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Kelas 1 Surabaya. Yang kami hormati Bapak Ibu Warga dan staf pimpinan SMP Kelas 1 Surabaya. Yang kami hormati Bapak Pembina OSIS SMP Kelas 1 Surabaya. Yang kami banggakan anak-anakku pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS SMP 41 Surabaya periode tahun pelajaran 2021-2022 serta anak-anakku yang saya banggakan siswa-siswi SMP 41 Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat taufik hidayahnya sehingga pada sore hari ini kita semua bersama Bapak Ibu guru, Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Pembina OSIS serta kalian semua bisa hadir dalam acara debat calon ketua dan wakil ketua OSIS SMPN 41 Surabaya tahun pelajaran 2021-2022 yang hari ini tepat diadakan pada hari Kamis 23 September 2021. Anak-anak sekalian, Ibu sebagai moderator akan membacakan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian kita lanjutkan dengan doa. Yang ketiga sambutan Kepala SMPN Kelas 1 Surabaya. Yang keempat, menyampaikan visi dan misi dari 4 pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS SMP 41 Surabaya. Yang kelima adalah penyampaian pertanyaan dari Ibu Pembina atau Ibu Waka dan Pembina di sekolah kita. Yang keenam adalah pertanyaan dari Pembina OSIS dan yang ketujuh adalah penutup. Mari kita buka acara pada sore hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, kita lanjutkan dengan doa. Marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Untuk selanjutnya adalah sambutan Ibu Kepala SMPN 41 Surabaya yang kebetulan hari ini Ibu Hanifah sedang tidak ada di sekolah karena ada keperluan untuk menghadiri acara MKKS di SMP N15 Surabaya. Untuk itu sambutan ini akan disampaikan oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah yaitu Ibu Susmiati MPD. Silakan Ibu. Terima kasih. Terima kasih, Bu Ning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kita semua diberi kesehatan, keselamatan, dan kita tetap bisa menghadiri yaitu debat calon OSIS tahun pelajaran 2021-2022. Mudah-mudahan dalam debat ini bisa lancar dan calon-calon ketua OSIS dan wakilnya bisa menyampaikan visi-visi yang meyakinkan dan menuju ke lebih baik atau masa depan yang lebih baik. SMP membawa SMP Negeri 41 Surabaya dan menjadi yang nomor 1 dengan kepemimpinan calon-calon yang terpilih nanti. Sebelumnya saya mohon maaf karena Ibu Kepala Sekolah tidak bisa hadir pada acara ini karena ada keperluan yang tadi sudah disampaikan sama Ibu Erning. Saya mewakili beliau. Pesannya beliau adalah, tolong anak-anakku, apabila kalian nanti dalam debat terpilih oleh teman-temanmu,
menjadi ketua OSIS dan wakil bisa membawa SMP Negeri 41 dalam berbagai hal, baik prestasi akademik maupun non-akademik, terutama adalah akhlak, kebiasaan kalian yang lebih baik. Bawalah teman-temanmu dan kalian menjadi contohnya. Itu pesan dari kepala sekolah. Kemudian anakku dalam debat pada siang hari ini, manfaatkan sebaik-baiknya. Argumenmu yang meyakinkan sehingga teman-temanmu memilih kalian. Oh, ini yang pantas akan menjadi pemimpin saya sebagai siswa, yaitu ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Yang sudah terpilih nanti, jangan jadi sombong. Jagalah sikapmu, tindak tanduk kalian terhadap teman-temanmu, baik dengan guru, kepala sekolah, maupun orang tua. Apabila dalam debat nanti sudah terjadi pemilihan, kalian belum mempunyai kesempatan terpilih menjadi ketua OSIS dan wakilnya, maka jangan berkecil hati. Kalian masih punya kesempatan yang banyak, mungkin di dalam keorganisasian dan sebagainya. Jadi anak-anakku, pesan ibu untuk mewakili wanita, kalian benar-benar yakin akan visi dan misi kalian yang akan dipilih oleh teman-temanmu nanti. Itu yang bisa ibu sampaikan. Mohon maaf, akan kalian mulai nanti kita pada siang hari ini ya. Kami buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sumiati yang sudah mewakili Ibu Hanifah untuk menyampaikan sambutan pada acara debat calon ketua dan wakil ketua OSIS SMP 41 Surabaya periode tahun pelajaran 2021-2022. Anak-anakku sekalian, untuk selanjutnya adalah penyampaian visi misi dari keempat pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS SMP 41 Surabaya dengan ketentuan sebagai berikut. Setiap paslon diberi kesempatan untuk menyampaikan visi misi dalam waktu 2 menit. Ya, sekali lagi masing-masing pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS dalam menyampaikan visi misi dengan ketentuan 2 menit. Baiklah, langsung saja kita mulai paslon 1, yaitu Ananda Naupal Aska dan Salsa Nur. Silakan kalian menyampaikan visi dan misi kalian sebagai kandidat calon ketua dan wakil ketua OSIS SMP 41 Surabaya periode tahun pelajaran 2021-2021. Disilakan anak. Baik, terima kasih. Misi kami ialah menjadikan OSIS SMP Negeri 41 Surabaya lebih kreatif dan berprestasi. Menjadi contoh bagi siswa untuk mengembangkan segala potensi yang ada dengan membudayakan budaya literasi dan juga budaya lingkungan hidup. Serta misi kami ialah mengedepankan ketuhanan yang Maha Esa, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk mendapatkan hasil yang mufakat, meningkatkan kedisiplinan, kreativitas dan keaktifan siswa.
Yang keempat adalah menjalankan dan meningkatkan program kerja. Yang kelima adalah melanjutkan program kerja OSIS periode sebelumnya yang belum terlaksana. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk selanjutnya paslon 2, yaitu pasangan Ananda Laura Putri dan Wardah Tunajar. Silakan Ananda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru sudah memberi waktu saya untuk memberitahu visi dan misi saya. Visi saya agar menjadi wadah bagi siswa untuk mengembangkan segala potensi yang ada sehingga terbentuk siswa yang cerdas, kreatif, dinamis, berprestasi, berakhlak mulia, dan menjaga nama baik sekolah menuju sekolah yang unggul di tingkat nasional. Misi saya adalah yang pertama, membentuk karakter siswa yang unggul dari IQ. Yang kedua, menjadi jembatan siswa berprestasi untuk mendapatkan beasiswa. Yang ketiga, menyelenggarakan berbagai kegiatan yang mendorong kreativitas, produktivitas, juga menambah wawasan untuk peserta didik. Keempat, memajukan kualitas ekskul di sekolah agar banyak diminati siswa dan mampu mengukir prestasi di luar sekolah. Kelima, mengaktifkan dan memajukan organisasi-organisasi dan ekstrakurikuler yang ada di sekolah dan kepengurusannya. Keenam, mendukung serta memajukan semua kegiatan siswa yang bersifat positif, berlandaskan iman dan juga takwa. Ketujuh, menyelenggarakan kegiatan sosial yang akan berlandaskan asas gotong royong untuk kepentingan bersama. 8, meningkatkan kualitas prestasi akademik maupun non-akademik melalui organisasinya. Memperkenalkan atau menyebarluaskan pada masyarakat luar agar siswa SMP Negeri 41 Surabaya terkenal sebagai siswa yang berakhlak mulia. Kesembilan, menjaga nama baik organisasi yang ada di sekolah. Terima kasih. Oke. Selanjutnya adalah paslon 3, yaitu pasangan dari Ananda, Freya, Nisa, dan Siva Juliana. Silakan Ananda. Baik, sebelumnya terima kasih telah mengizinkan kita berbicara. Visi kita yaitu mewujudkan generasi penerus bangsa yang tangguh, terampil, dan taat pada negara, dan menciptakan suasana lingkungan sekolah yang nyaman, taat kepada sila pertama. Misinya akan dijelaskan sama wakilnya, Bu. Baik, misi kita 1, mengoptimalkan kegiatan ekstrakurikuler yang menunjang bakat siswa-siswi. 2, mengadakan kegiatan bakti sosial di lingkungan sekolah dan sekitarnya. 3, memaksimalkan peran serta fungsi OSIS sebagai pelaksana sebagai acara siswa-siswi. 4, menyelenggarakan event seni dan olahraga tahunan. 5, mengingatkan untuk beribadah sesuai dengan agamanya. Terima kasih. Paslon 4, yaitu pasangan dari Ananda Andi Mubarok dan Kosinatul Asroria. Silakan Ananda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Mubarok dari Kosinatul. Di sini saya akan menyampaikan visi dan misi saya. Visi saya adalah menjadi satu organisasi yang bermutu dan kualitas tinggi sekaligus mengharumkan nama baik sekolah dasar SMP Negeri 41 Surabaya maupun di dalam atau maupun di luar sekolah, meningkatkan sumber daya manusia dan menjadikan SMP Negeri 41 Surabaya sebagai contoh atau panutan untuk sekolah lain, dan menjadikan siswa SMP Negeri 41 Surabaya menjadi siswa yang lebih disiplin, berprestasi, kreatif, dan berakhlak mulia. Dan misi saya akan disampaikan oleh Kosinatul Asroria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misi dari calon kami yaitu 1. Mencanangkan etos kerja yang tinggi. 2. Mengadakan program-program kerja bermanfaat dan budaya guna. 3.
aktif dalam menjalin kerjasama dengan berbagai instansi luar. Keempat, melakukan penyuluhan dan sosialisasi tentang moral dan perilaku. Kelima, mengikutsertakan SMP Negeri 41 Surabaya dalam lomba mata pelajaran atau eskul yang diadakan oleh dinas atau sekolah lain yang dapat mengasah kemampuan dan bakat siswa. Keenam, mengadakan kegiatan yang dapat memacu kreativitas siswa. Yang ketujuh, menjadikan SMP Negeri 41 Surabaya sebagai wadah aspirasi siswa. Dan yang kedelapan, melanjutkan dan meneruskan program kerja yang belum dan sudah terlaksanakan oleh OSIS yang sebelumnya dan menjadi lebih baik. Terima kasih. Oke, anak-anakku yang hebat-hebat, yaitu calon ketua dan wakil ketua OSIS yang tadi sudah menyampaikan visi dan misinya. Ibu yakin kalian semua hebat-hebat. Semoga nanti keberuntungan ada di tangan kalian. Entah siapa pasangan calon yang terpilih, bagi yang tidak terpilih, kalian jangan berkecil hati. Masih ada kesempatan di lain waktu. Kemungkinan walaupun tidak bisa menjadi ketua dan wakil ketua OSIS, mungkin bisa menjadi kandidat yang lain. Tidak apa-apa. Tetap semangat. Oke, selanjutnya masing-masing paslon akan mendapatkan pertanyaan dari Ibu Dwi Murwanti dan Ibu Hidayati untuk setiap pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS. Ibu beri ketentuan di dalam menjawab pertanyaan nanti, masing-masing paslon akan mendapatkan ketentuan waktu 1,5 menit untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Dwi Murwanti dan Ibu Hidayati. Oke, saya mulai. Ibu Dwi Murwanti, selamat sore Ibu. Silakan Ibu memberikan pertanyaan pada paslon ketua dan wakil ketua OSIS SMP 41 Surabaya tahun pelajaran 2021-2022. Dipersilakan Bu Dwi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelumnya Ibu ucapkan selamat kepada kalian calon ketua dan wakil OSIS SMP Negeri 41 Surabaya tahun pelajaran 2021-2022. Visi misi kalian bagus-bagus dan keren-keren. Pertanyaan Ibu ada 2 untuk masing-masing calon. Yang pertama, apa alasan kalian menentukan visi misi tersebut? Yang kedua, langkah awal yang perlu kalian lakukan untuk tercapainya visi misi kalian tersebut. Jelas ya? Terima kasih. Oke, silakan dari paslon 1. Alasan saya untuk memilih visi misi yang telah saya buat ialah untuk meningkatkan kedisiplinan dan keterlibatan siswa. Selanjutnya, langkah yang dapat saya lakukan untuk menyelesaikan visi misi saya ialah menyusun dan menjalankan program kerja, juga mensosialisasikan kepada siswa tentang visi misi yang telah saya buat. Terima kasih. Mohon maaf, Novel, bisa diulang? Ibu tidak jelas mendengarnya. Dimulai dari yang pertama ya, alasan dulu. Alasan saya buat ialah meningkatkan kedisiplinan. Selanjutnya, langkah-langkah yang dapat saya lakukan untuk merealisasikan visi dan misi yang telah saya buat ialah menyusun dan menjalankan program kerja serta mensosialisasikan kepada siswa tentang visi misi yang telah saya buat. Terima kasih. Bisa ditekatkan dulu.
Dekatkan dulu, nah. Di HP. Yang saya buat untuk ialah untuk meningkatkan kedisiplinan dan ketertiban siswa. Selanjutnya, langkah-langkah yang saya ambil untuk merealisasikan visi misi tersebut ialah menyusun dan menjalankan program kerja, juga mensosialisasikan kepada siswa tentang visi misi yang telah saya buat. Selanjutnya pasal 2, Ananda Laura Putri dan Pada Pengajar, silakan. Tujuan dari visi misi ini agar lebih bisa mengembangkan SMP Negeri 41 Surabaya dari sebelumnya. Bukan berarti dari sebelumnya SMP Negeri 41 Surabaya tidak baik, tapi sudah cukup baik, tapi niat saya agar lebih bisa menonjol dan bisa dikenal oleh siswa yang mau masuk ke jenjang SMP. Mungkin saja siswa-siswa yang masuk ke jenjang SMP berminat bersekolah di SMP Negeri 41 Surabaya. Oke, pasal 2 tadi yang ada tambahan jawaban, silakan. Dijawab di sini. Agar visi dan misi saya menjalankan dengan sempurna, mungkin yang pertama ketika ada kegiatan ke sekolah, kita bisa membawa botol dan tempat makan dari rumah, agar bisa mengurangi sampah plastik. Walaupun kemungkinan sudah disiapkan dari kantin, tapi kita lebih baik membawa botol dan tempat makan dari rumah, agar bisa mematuhi protokol, apalagi kan sekarang ada corona, jadi kita lebih baik membawa botol dan tempat makan dari rumah dan menjaga kebersihan. Cek yang kedua mungkin membuat pot dari botol plastik, bisa kita manfaatkan daur ulang, mungkin dibuat pot terus ditaruh di sisi-sisi sekolah SMP N41 Surabaya agar SMP Negeri 41 waktunya sudah habis ya. Ya, sudah? Ya. Selanjutnya pasal 3 dari pasangan Ananda Freya Ramesa dan Siva Juliana, silakan. Baik. Itu halo. Tujuannya itu agar tercipta anak-anak aktif, kreatif, inovatif, dan dinamis agar dapat membawa nama baik sekolah ke jenjang internasional dan memajukan kesejahteraan OSIS dalam segala aktivitas belajar ataupun keterampilan. Oke, ada tambahan mungkin? Pertanyaan kedua tadi? Tujuan kita adalah dari visi misi kita adalah kalian lakukan agar visi misi kalian tercapai. Tujuan langkah-langkah kita adalah membimbing siswa-siswi untuk meningkatkan bakat dan minat siswa. Sudah? Sudah. Oke, selanjutnya dari pasangan 4, yaitu pasangan dari Ananda Andi Mubarok dan Koordinator Astoria. Silakan untuk menjawab tadi dari Bu Dwi. Sebelumnya terima kasih Bu. Mengembangkan SMP Negeri 41 Surabaya menjadi sekolah yang lebih baik dari sekolah lain, mengasah kreativitas siswa SMP Negeri 41 Surabaya, mengharumkan nama baik sekolah bahasa SMP Negeri 41 Surabaya, dan dapat dikenal di dalam maupun di luar sekolah. Dan langkah-langkahnya
Langkah-langkahnya yaitu membuat program yang mengembangkan bakat dan minat siswa. Oke, masih ada waktu sedikit. Sudah? Oke, keempat pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS tadi sudah menjawab 2 pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Dewo Purwanti. Kalian masih ada 1 pertanyaan lagi dari seluruh pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS SMP 1 Surabaya, yaitu pertanyaan dari Ibu. Selamat sore, Bu Win. Selamat sore. Ibu dipersilakan untuk memberi pertanyaan kepada keempat pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS SMP 1 Surabaya tahun ke atau pelajaran 2021-2022. Dipersilakan, Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, calon OSIS, calon ketua dan wakil, kalian semua adalah juara. Berani tampil, berani mencalonkan diri, itu sudah juara. Selamat datang di studio SMP 41 yang cerah ini. Berarti berada di sini sama Ibu dan Bunda sambil promosi ya. Anak-anak, begini, dari visi yang dibaca Bu Hin untuk paslon 1 sampai 4, 1, 2, 3, 4, itu hanya ada di paslon 1 saja. Jadi kalian harus tahu bahwa SMP 41 itu sudah menjadi sekolah adil, makmur, sehingga yang namanya penghijauan lingkungan hidup, gerakan lingkungan itu menjadi ikon sekolah. Nah ya, jadi nantinya siapapun yang jadi misi-misi untuk lingkungan hidup harus dimasukkan. Kemudian untuk pertanyaannya ini kan simpel. Ya, kita masih daring, masih pembelajaran secara online. Tetapi kalian tetap bisa berbagi bagaimana caranya menggelorakan untuk teman-teman kalian, jika kalian terpilih maupun tidak itu harus, karena sampah itu menjadi fenomena yang dibahas terus-menerus ya, dan efeknya sangat bergantung. Bagaimana cara kalian sebagai calon ketua dan wakil mengkampanyekan pengelolaan sampah di rumah, di masyarakat, maupun melewati teman-teman kalian yang lain, terutama pengelolaan sampah plastik. Dimulai dari paslon 1, 2, dan 3, 4. Itu. Oke, paslon 1 silakan Anda Nopal, Aska, dan Salsa Janur untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Hin. Disilakan. Langkah yang bisa saya ambil dalam pertanyaan ini ialah sosialisasi kepada lingkungan sekitar untuk mengurangi sampah plastik, mengganti sampah plastik dengan tumbler, pengolahan plastik, dan daur ulang plastik. Terima kasih. Waktunya masih cukup 1,5 menit. Mungkin ditambahkan wakil menambahkan. Sudah cukup. Ya, silakan ditambahkan.
upayanya untuk menyampaikan supaya masyarakat tahu bahwa pengelolaan sampah yang benar plastik, karena ini kita akan sedang jamin. Upayanya bagaimana? Nah, upaya menyampaikan ke teman-temanmu karena masih jamin ya, bagaimana cara kalian menyampaikan ke teman-teman? Apa yang bisa saya lakukan ialah menyampaikan melalui Zoom meeting, melalui media sosial, contoh naik daun di masyarakat. Dalam bentuk apa? Kalau misalnya melalui media sosial, tadi sudah disebutkan apa? Kita dalam bentuk pendek, poster, ataupun meeting dan pelatihan secara khusus. Oke, selanjutnya paslon 2, yaitu pasangan dari Ananda Laura Putri dan Wada Tunaja. Untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Hidayati, disilakan Ananda. Menurut saya bisa membuat pot dari botol plastik aqua yang bisa berukuran kecil atau besar. Kita taruh di sisi di sekolahan SMP Negeri 41 agar lebih sejuk dan terlihat kayak tanamannya itu lebih banyak. Terus juga kita memanfaatkan sedotan, botol plastik untuk kreasi, bisa menjadi tempat pensil atau rak buat buku juga bisa. Itu ide yang sangat bagus sekali. Tapi bagaimana kamu mau menyampaikan ke teman-teman, ini loh, seperti ini loh contohnya. Bagaimana cara mensosialisasikan? Kemungkinan saya akan membuat video cara melakukannya itu gimana, terus bisa dipost di Instagram atau YouTube, biar orang-orang di masyarakat sekitar juga terinspirasi dari video itu. Terima kasih. Mungkin dari wakilnya mau menambahkan? Silakan, masih ada waktu. Sini. Sudah cukup pertanyaan Bu. Wakilnya silakan. Pak Gatin di-unmute ya. Di-unmute dulu ya. Hah? Silakan Pak Gatin. Tentunya yang pertama membawa tempat makan dan tumbler, pastinya siswa-siswa SMP Negeri 1 Surabaya sudah melakukan upaya itu. Yang kedua, membawa tas belanja sendiri seperti program OSIS dan Ekopreneur tahun 2020-2021, yaitu membuat tas belanja dari kain dan merebkannya. Yang ketiga, membeli barang dalam kemasan yang lebih besar untuk waktu yang lama, seperti contoh yang ada di postingan akun Instagram Ekopreneur. Yang keempat, mendaur ulang sampah dan plastik menjadi kerajinan yang bermanfaat. Itu jawaban dari saya. Sekian, terima kasih. Upaya kamu untuk menyampaikannya bagaimana? Misalnya di sekelilingnya masyarakat di kampungnya supaya tahu bahwa sampah plastik itu ternyata berguna, bisa dimanfaatkan, bisa diolah. Ya, ternyata sudah selesai jawaban dari paslon 2. Selanjutnya paslon 3, yaitu pasangan dari Ananda Freya Ramiza dan Siva Juliana. Silakan kalian untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Hidayati. Mendaur ulang dan membuat kompos dari sampah, membawa botol sendiri dari rumah, mengurangi penggunaan sedotan, membawa makanan atau masakan dari rumah menggunakan kotak makan, memanfaatkan botol plastik sebagai kerajinan.
Kemudian cara mempromosikan atau mengkampanyekan ke masyarakat, terutama mengkampanyekan ke teman-teman sekolah, itu caranya bagaimana? Video di share ke sosial media. Wakilnya Freya bisa bantu? Wakilnya? Dari Siva mungkin? Siva, kader lingkungan kan harusnya tahu. Silakan Siva. Membawa tumbler sendiri ketika ingin membeli makanan dan minuman. Jadi kita sudah mengurangi penggunaan sampah plastik. Dan memilah sampah organik dan sampah anorganik. Dijadikan sebagai kompos. Karena sampah organik mengandung. Ini wajahnya Siva nggak kelihatan. Siva berada di mana? Dan kita juga bisa mendaur ulang sampah organik. Dan kita bisa mendaur ulang sampah anorganik untuk dijadikan sebagai barang baru. Ya. Oke, untuk paslon 3 sebenarnya sudah selesai menjawab pertanyaan dari Ibu. Selanjutnya paslon keempat yaitu pasangan dari Ananda Andi Mubarok dan Kosinatur. Silakan kalian menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Hidayati. Silakan. Mendaur ulang sampah dan membuat kompos dari sampah, mendonasikan barang-barang yang sudah tidak dipakai tapi masih layak dipakai, mengadakan jumat bersih, membawa kantong belanja sendiri dan wadah atau tempat makan minum sendiri, tapi diusahakan membawa yang bisa digunakan berkali-kali. Sudah. Setelah itu, langkah-langkah untuk banyak dikenal yaitu membuat kampanye kecil-kecilan melalui video atau secara online. Kampanyenya dalam bentuk apa? Kampanyenya dalam bentuk apa? Dalam bentuk mengajak untuk menjaga lingkungan, mendaur ulang, menggunakan barang secara efisien. Ya, terima kasih untuk 4 luar biasa sekali. Ya. Semoga semua yang ada yang mengikuti itu bisa mempraktekkan apa yang kita katakan. Ya, tidak sekedar sekarang menyampaikan saja, tapi apa yang disampaikan tadi bisa terwujud minimal di lingkungan rumah sendiri. Terima kasih, semoga sukses. Terima kasih kepada Ibu Murwanti dan Ibu Hidayati yang sudah memberikan pertanyaan kepada keempat pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS SMK 1 Surabaya tahun pelajaran 2021-2022. Oke, anak sekalian, keempat pasangan calon, 1 segmen lagi kalian akan mendapatkan pertanyaan dari Bapak Putu Palutwi selaku pembina OSIS SMK 1 Surabaya. Selamat sore Pak Putu. Ya, selamat sore Bu Eni, terima kasih hari ini. Semangat sore untuk anak-anakku yang dari rumah, yang menyaksikan, dan para calon-calon siswa-siswi hebat SMK 1 Surabaya. Bapak dipersilakan memberikan pertanyaan kepada keempat pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS SMK 1 Surabaya periode tahun pelajaran
2021-2022. Untuk keempat pasangan calon ya Pak. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Erning. Baik, untuk kalian para generasi hebat dari SMP 41 Surabaya, anak-anak terpilih, ya mungkin kalian memiliki adalah salah satu atau beberapa siswa yang memiliki rasa kepercayaan diri yang hebat, terbukti dengan kalian berani mengajukan diri menjadi calon ketua, calon wakil dan sebagainya. Nah, tetapi memang dari hasil penelusuran Bapak di sekolah SMP 41 Surabaya ini banyak sekali anak-anak yang memiliki rasa kurang percaya diri, sehingga mereka males dalam mengembangkan bakat dan minat. Padahal bakat dan minat dari setiap siswa tersebut adalah merupakan salah satu hal yang sangat berpengaruh dalam mereka meraih cita-cita. Nah, pertanyaannya untuk kalian, kira-kira program apa yang bisa kalian terapkan untuk mengembangkan bakat minat kepada setiap siswa yang menyenangkan siswa, sehingga siswa memiliki rasa percaya diri dan kemauan dalam mengikuti misalnya ekskul, terutama dalam mengembangkan bakat dan minat yang dimiliki. Silakan dari paslon 1, mulai dari paslon 1 sampai 4 dijawab. Oke, dari paslon 1, pasangan Naufal Aska dan Salsabila Nur, silakan dijawab pertanyaan dari Pak Putut. Program yang dapat saya lakukan ialah seperti mengadakan lomba bakat dan minat, juga pemberian dukungan dan dorongan terhadap ekstrakurikuler yang dimiliki siswa. Oke, melalui perlombaan, ya perlombaan apa saja kira-kira contohnya, Naufal? Mengadakan lomba bakat dan minat, penataan dan dorongan terhadap Ya, pengembangan minat bakat. Kalau secara online ya, satu lagi ya. Kalau secara offline seperti ini, contohnya, contoh nama lombanya yang lebih spesifikasi mungkin per sebulan sekali atau 1 semester sekali contohnya. Silakan paslon 1, mungkin masih ada sedikit waktu, 1,5 menit. Ya. Pemberian dukungan dan juga dorongan terhadap siswa yang memiliki ekstrakurikuler dan mempunyai potensi lebih terhadap ekstrakurikuler. Baik. Ya, sudah cukup. Terima kasih. Oke, paslon 2, pasangan Ananda Laura Putri dan Pak Datun, silakan kalian menjawab pertanyaan dari Pak Putri. Mungkin pertama kita bisa buat video kreativitas. Jadi kita memanfaatkan kegiatan online ini biar HP kita itu tidak dibuat game saja. Jadi membuat video tentang kreativitas, poster, dan lainnya. Bisa saja kita upload di Instagram atau YouTube agar masyarakat sekitar bisa melihat bagaimana cara kita membuat poster dan mengembangkan SMP Negeri 41 Surabaya. Oke, selanjutnya paslon 3, pasangan dari Ananda Prea Ramiza dan Siva Judana. Silakan kalian menjawab pertanyaan dari Pak Putri Taluki. Baik, mungkin bisa mengadakan beberapa lomba sesuai bakat dan memberi apresiasi berupa hadiah untuk menarik minat siswa. Baik, ya masih ada waktu ya. Perlombaan apa yang sekiranya kekinian yang berbeda dengan tetapi tidak meninggalkan unsur budaya. Contohnya dari Drea. Oke, selanjutnya paslon 4. Yaitu pasangan dari Ananda Andi Mubarok dan Kosinadul.
Kalian dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Pak Putu Taluti. Baik, terima kasih Bu. Programnya adalah mengadakan pentas seni supaya berkala sebagai ajang untuk mengasah bakat siswa, mengikut sertakan ekskul yang sudah ada di sekolah yang dapat mengasah dan kemampuan bakat siswa, mengadakan perlombaan untuk memperingati Hari Kemerdekaan. Oke, baik, sangat menarik sekali dari Andi. 30 detik mungkin. Bagaimana kamu mengajak untuk bisa menggandeng ekskul? Bagaimana cara kamu ya bisa menggandeng ekskul dalam menyelenggarakan lomba, karena memang selama ini agak kesulitan juga kita menggandeng ekskul. Tidak terdengar dari Andi. Iya, anak-anak sekalian, keempat pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS, kalian sudah menyampaikan visi misi, kemudian kalian sudah menjawab pertanyaan dari Ibu Dwi Murwanti dan Ibu Hidayati, sekaligus kalian juga sudah menjawab pertanyaan dari Pak Putu Taluti selaku pembina OSIS SMP 41 Surabaya. Semoga kalian anak-anak hebat bisa terpilih menjadi pasangan ketua dan wakil ketua OSIS SMP 41 Surabaya periode tahun pelajaran 2021-2022. Bagi pasangan calon yang saat ini belum berhasil, jangan berkecil hati, masih ada kesempatan di lain waktu, walaupun tidak menjadi ketua dan wakil ketua OSIS, kalian bisa menjabat menjadi kandidat yang lain, terutama di sekolah kita ini sekolah yang sudah memiliki nama dan sudah dikenal di mancanegara bahkan ya. Memang benar SMP 41 ini walaupun kita berada di pinggiran ini, kita tidak kalah dengan SMP di tengah ya. Sekolah kita sudah dikenal ya. Di mancanegara ya. Oke. Anak-anak sekalian, demikianlah acara debat calon ketua dan wakil ketua OSIS SMP 41 Surabaya periode tahun 2021-2022. Semoga ini bisa menjadi penyemangat bagi generasi selanjutnya untuk bisa mencapai cita-citanya dan bisa mengembangkan minat dan bakatnya di SMP 41 Surabaya. Akhir kata, kita akhiri acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.